Luar biasa, Kang Deddy telah kembali berpidato dengan hebat. Dalam pidato ini, Kang Deddy dengan lantang berani menyindir orang yang mengaku santri namun tidak mengamalkan Islam dengan baik. Santri mengajarkan syariat Islam ketika orang-orang Jawa Barat gak ada yang lapar, orang-orang Jawa Barat pada sekolah, jalannya pada bagus, rumah-rumahnya pada terurus, semua hidupnya bahagia, meninggalnya pun di rumah sakit tulis surat buat gubernur. Dan ucapan Kang Deddy ingin menolong rakyat bukanlah omon-omon, karena dengan nyata Kang Deddy telah membantu sebesar 1 miliar rupiah untuk biaya operasi rakyat. Tanggal 17 ada bayi kembar siam, guru honorer di Tasik, dioperasi dengan biaya 1 miliar rupiah free. Dan kini Kang Deddy telah mewajibkan semua pengeluaran pemerintah termasuk zakat harus terbuka dan transparan pada publik demi menghindari praktek korupsi dan menghindari ketidakpercayaan dari masyarakat. Untuk itu saya minta Pak Sekda, seluruh pegawai Pemprov yang bayar zakat harus diberi laporan penggunaan uang yang digunakan. Saya pengen ada judulnya nanti. Dengan satu catatan, tidak boleh uang itu digunakan untuk kepentingan politik. Clear saya. Dari dulu saya nggak pernah. Kenapa? Zakat Pak, zakat. Umumin. Kang Deddy juga telah memberikan peringatan keras dan tegas kepada seluruh pejabat dan ASN untuk selalu menjaga integritas. Birokrat harus tumbuh menjadi kaum etos yang melakukan perubahan. Gak bisa kita begini terus, Pak. Gak bisa kita hanya datang pagi, pulang sore, kemudian gak apapun. Ketidakpercayaan pada seragam. Hati-hati berseragam. Pakai seragam tuh ada untungnya kalau baik, citranya sangat baik, tapi kalau jelek bisa rusak. Kang Deddy akan menghilangkan pengemis dan akan meningkatkan martabat wanita di Jawa Barat sesuai dengan ajaran Islam. Melewati perempatan, traffic light, melewati berbagai tempat, pastikan tidak ada pengemis lagi. Kita bareng-bareng bekerja. Pastikan tidak ada lagi eksploitasi anak di bawah umur untuk jualan di pinggir jalan pada waktu jam sekolah. Kita jangan bangga dengan kita pemberdayaan perempuan, tapi perempuan Jawa Barat dihinakan di tempat lain. Di seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada lagi perempuan Jawa Barat yang mengalami ancaman hukuman mati di luar negeri. Tidak ada lagi ada perempuan-perempuan Jawa Barat yang direndahkan. Saya ingin suatu saat, saya ingin ke Jawa Barat, perempuan Jawa Barat pinter-pinter, hebat-hebat, punya integritas. Dan Kang Deddy dengan tegas tidak mau lagi ada kasus apapun yang diselesaikan dengan waktu lama dan tertutup. Semua masalah harus dengan cepat dituntaskan dan dilakukan dengan terbuka ke publik. Misalnya kasus Biawai ini di Subang lama sekali, kemudian saya kumpulkan hanya dalam waktu 10 menit selesai. Exit tol yang biasanya berlama-lama, ketemu menteri hanya 5 menit selesai. Setelah itu apa harapannya? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Ini orang-orang bisa kerja. Problem apa lagi? Sengketa tanah. Sengketa tanah apa lagi? Percaloan dalam pembebasan tanah. Harga yang 500 dirubah menjadi 5 juta. 5 juta ditawari 10 juta. 10 juta ditawari lagi 20 juta. Kalau model begini, mana ada investasi masuk? Lakukan secara terbuka. Boleh divideokan, boleh di YouTube-kan. Semua orang biar tahu. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak hal penting lainnya yang disampaikan oleh Kang Deddy. Baik, supaya lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak, Ibu, seluruh pegawai abdi negara, istilahnya ASN, di lingkungan Provinsi Jawa Barat, provinsi yang jumlah penduduknya itu paling besar di Indonesia, provinsi yang tingkat kesulitan hidup masyarakatnya paling tinggi. Kenapa? Karena provinsi ini mengalami 2 revolusi kebudayaan. Yang pertama, dia harus berevolusi menghadapi perubahan culture Jakarta, sejak dari ibu kota negara sampai menjadi daerah khusus. Perputaran ekonomi di Jakarta memiliki impact yang cukup tajam ke wilayah Bekasi, Depok, Bogor, sekarang Kerawang.
Implikasi itu melahirkan tingkat upah yang tinggi, pergerakan roda ekonomi tinggi, arus urban yang sangat tinggi, kebutuhan tanah sangat tinggi, kemudian kebutuhan manusia akan perumahan sangat tinggi. Tetapi culture masyarakat di sana mengalami ketercerabutan, dia terpisah dari lingkungan kebudayaan dan garis leluhurnya. Apa yang terjadi? Kehancuran ekosistem ekonomi. Kehancuran ekosistem ekonomi bisa dilihat terjadinya disparitas. Saya ngomongnya agak sedikit ilmiah. Disparitas yaitu orang kayanya luar biasa, orang miskinnya luar biasa. Saya mengetahui itu lama, sudah hampir 15 tahun saya biasa berkeliling bertemu dengan warga. Ada orang yang kekayaannya mencapai triliunan, tetapi ada orang yang tidak punya satu jengkal tanah pun, tinggal di 4x3 meter tanah negara, ditutup pakai bangunan plastik, diisi oleh 17 orang dan hampir 5 kepala keluarga, di mana satu keluarga kasurnya yang satu di sini, yang satu di sini, mereka bertidur bergiliran. Kebayang lamun salaki hayang kapamajikan anak, kan itu problem. Problem itu tidak dibangun dalam siklus ikatan emosi terhadap lingkungan, keterikatan diri dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan matahari, yang saya menyebutnya papat kalimah pancer, yang mungkin dulu disebutnya musyrik-musyrik itu. Sesungguhnya adalah kerangka berpikir teologi orang Sunda yang mengajarkan manusia itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan manakala dia bersatu dengan ekosistemnya. Maka dia bahagia. Ciri bahwa manusia akan terikat pada ekosistem lingkungannya itu lebaran. Apa ciri lebaran? Anda sudah sukses di Bandung menjadi eselon 2A, Anda sukses di Jakarta menjadi eselon 1A, lebaran walaupun macet tetap ingin pulang ke kampung. Kenapa? Karena di situ cikal bakal Anda tumbuh, di situ ekosistem Anda hidup. Maka budaya lebaran itu yang intinya adalah budaya membawa anak-anak kita bertemu dengan saudara-saudaranya, sesungguhnya adalah itu budaya membangun kembali ekosistem kita dalam sebuah komunitas hidup yang disebutnya paguyuban. Itu budayanya Patembayan, dan itu melahirkan ikatan emosi kekerabatan. Dari ikatan emosi kekerabatan itu akan lahir kepersaudaraan. Kepersaudaraan itu akan lahir ikatan batin, dan itu akan menjadi kekuatan politik yang sangat luar biasa. Siapa yang sudah melakukan itu? Orang-orang Batak, orang Sulawesi Selatan. Karena dia punya ikatan emosi kekerabatan, budayanya paguyuban, walaupun di kita ini ada paguyuban jawabannya, tetapi mereka jauh lebih real dibanding kita. Sinaga, 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 hutapea, 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 hutagalung, 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 sampai kiamat dia tetap menjadi orang Batak. Ketika yang satunya berhasil, maka komunitas itu, marga itu akan dengan mudah, saya Huta Barat, bertemulah pengacara semuanya Huta Barat. Nanti jadi HRD di perusahaan, ya mana siapa yang ngelamar, marganya sama, dia kita saudara, kita saudara, kita saudara. Orang yang di perantauan bertemu dengan satu marga, maka dia akan ikatan emosional dan kekerabatannya akan kuat, sehingga yang tertinggal terbawa yang sama yang maju. Beda dengan orang Sunda. Makanya saya berulang-ulang, ikatan kekerabatan ini penting. Nah, kita membangun lewat apa hari ini? Berkomunitas, berorganisasi, berpartai. Kita membangun ikatan dengan itu, membuat ikatan-ikatan itu. Tetapi apakah berpartai, berorganisasi, berserikat itu selamanya? Tidak. Bisa pindah, bisa bubar, bisa berebut ke kursi ketua, di ormas juga bisa bertengkar. Tapi ikatan kekerabatan, walaupun ada pertengkaran, pertengkarannya pertentangan kultural, lebaran akur lagi. Ampurannya sok lo badaos isukan menyiende we. Ini
Ini penting. Nih, saya ngingetin orang Sunda, orang Jawa Barat. Karena saya gubernur Jawa Barat. Ada Sunda, Jawa Barat ada Betawi, ada Sunda Cirebon. Nah, ini penting dibangun. Untuk itu kalau kita ingin membangun itu, bayangin loh Pak, orang Sumatera Barat buka rumah makan Padang, padahal rumah makan harusnya rumah makan Minang, tapi nyebutnya orang makan Padang. Bikin kotak Pak, kotak amal masjidnya disolok Pak. Bayangin loh Pak, orang Sumbar Pak, bikin rumah makan Padang di kita, bikin kotak amal masjid, pembangunan masjid di Solo. Betapa mereka kecintaan, ikatan, emosi pada kampung halamannya begitu kuat. Sehingga apa sih yang harus dibangun di Jawa Barat? Yang pertama ini adalah mengembalikan kembali manusia pada ikatan kampung halamannya. Rugilah manusia yang tidak punya kampung halaman. Karena ikatan emosional manusia terhadap kampung halamannya, maka pesan saya pada siapapun yang sudah sukses di kota besar, yang sudah sukses meniti karir dalam jenjang apapun, tetap Anda harus punya rumah di tempat asal Anda. Di mana kakek Anda di situ, di mana nenek Anda di situ, karena itu sangat penting dalam membangun ikatan emosi kebangsaan. Ini kebudayaan. Nah, kemudian saya hari ini juga akan menyampaikan pula, saya minta maaf pada seluruh jajaran pejabat Provinsi Jawa Barat, pada Pak Wakil Gubernur, pada Pak Sekretaris Daerah, pada Kepala Badan Dinas Kantor, semua sampai staf. Ini pertama kali semenjak dilantik saya jadi gubernur ngasih arahan di apel. Dalam orang bilangnya halal bihalal. Apa sih ingin saya tekankan? Mohon maaf, saya merubah pola kerja. Kalau dulu mungkin provinsi senang pada wilayah administratif, anggaran besar, kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Kalau ada bencana, datang, kasih bantuan, sembako 1000 paket, selfie, balik lagi. Saya nggak mau begitu. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi induk, menjadi ibu. Ibu bagi siapa? Bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan. Maka dia hadir dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di sini. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Maka pemerintah provinsi hadir di sini untuk memberikan apa? 1, perlindungan. 2, advokasi. Yang ketiga, kesejahteraan. Karena itu maka saya mohon maaf kalau bobot anggaran hari ini dirubah. Dirubah untuk apa? Diperbanyak klaster-klaster pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru apa? Infrastruktur, klaster baru. Kemudian industrialisasi, kita menjadi motivator dan eksekutor malah. Misalnya kasus Biawai ini di Subang lama sekali. Kemudian saya kumpulkan hanya dalam waktu 10 menit selesai. Exit tol yang biasanya berlama-lama, ketemu menteri hanya 5 menit selesai. Setelah itu apa harapannya? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Ini orang-orang bisa kerja. Problem apa lagi? Sengketa tanah. Sengketa tanah apa lagi? Percaloan dalam pembebasan tanah. Harga yang 500 dirubah menjadi 5 juta. 5 juta ditawar 10 juta. 10 juta ditawar lagi 20 juta. Kalau model begini, mana ada investasi masuk? Mau melahirkan pengangguran? Tidak. Saya berikan solusi lagi. Solusinya apa? Seluruh pemilik tanah bertemu dengan yang beli. Gubernur menghadiri, Kapolres yang setempat menghadiri, Kapolsek menghadiri, Dandim menghadiri, dan Ramil menghadiri, Bupati menghadiri. Lihat mereka bertransaksi.
lakukan secara terbuka, boleh divideokan, boleh di YouTube kan, semua orang biar tahu. Dan kemudian setelah itu advokasi warganya, setelah punya duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, arahkan pada aspek yang produktif. Kenapa? Saya punya pengalaman seluruh daerah yang mengalami pembebasan di Jawa Barat, setelah itu warganya jatuh miskin. Kenapa? Beli mobil, bangun rumah baru, piknik nggak pernah berhenti, anak-anaknya kemudian beli motor, mobilnya dibarisin. Dalam waktu 3 tahun mereka mengalami kebangkrutan total, miskin, tidak punya apa-apa. Lahir kelas baru, bukan orang Jawa Barat, tapi orang yang datang ikut berjualan, orang datang ikut kerja, orang datang, mereka membeli tanahnya, mereka terpinggir, orang Bekasi geser ke Kerawang, orang Karawang geser ke Purwakarta, orang Yogyakarta habis daerah gunung-gunungnya semuanya. Ini nggak bisa. Perlu apa? Perlu negara, pemimpin yang bisa mengarahkan pada aspek yang produktif. Aspek yang produktif gimana? Rubah pola pikir orang Jawa Barat, mulai dari pendidikannya. Anak-anak nggak usah pakai motor ke sekolah, kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, naik sepeda, naik angkutan umum. Oke, angkutan umumnya jelek, saya sudah minta Sekda Dinas Perhubungan, siapkan konsep angkutan umum yang ramah lingkungan, siapkan konsep angkutan umum yang berbasis pariwisata, berbasis edukasi. Masa kita kalah sama odong-odong? Odong-odong digemari. Kalau odong-odong digemari, ya udah kita bikin mobil yang berstandar seperti odong-odong itu. Ngangkut orang ke pasar, ngangkut orang ke sekolah, anak-anak diciptakan, kasih musik yang baik. Untuk apa? Angkutan massal adalah alternatif dibanding mereka pakai motor, knalpot brong, pulang dari sekolah, mereka pacaran, nongkrong di mana-mana, hamil duluan, problem kemiskinan akut terjadi. Anak-anak miskin itu lahir dari keluarga miskin, pola kemiskinannya diwariskan. Merokok masih muda, motor-motoran, keluyuran malam, di jalan saling bunuh, saling bacok, pulang ke rumah biaya operasi 33 juta, nggak bisa bayar. Kenapa? Saya ini yang nanganin begitu hampir tiap hari. Tapi yang dirubah. Untuk itu birokrat harus tumbuh menjadi kaum etos yang melakukan perubahan. Gak bisa kita begini terus, Pak. Gak bisa kita hanya datang pagi, pulang sore, kemudian gak apa-apa. Untuk itu, lahirkan eksekusi. Di mana wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, oke, kantornya di Gedung Sate. Pastikan seluruh pegawai yang memasuki Gedung Sate melewati perempatan, traffic light, melewati berbagai tempat, pastikan tidak ada pengemis lagi. Kita bareng-bareng bekerja. Pastikan tidak ada lagi eksploitasi anak di bawah umur untuk jualan di pinggir jalan pada waktu jam sekolah. Pastikan udah ada dinas pemberdayaan perempuan. Makanya saya ngomong, apa yang dilakukan? Oh iya, kita kerjasama opo? Tuh, perempatan sana, tuh di sini. Berapa perempuan Indonesia yang terancam hukuman di luar negeri? Berapa? Kita jangan bangga dengan kita pemberdayaan perempuan, tapi perempuan Jawa Barat dihinakan di tempat lain. Kita rubah mindset. Kita tidak boleh kelihatan gagah, tapi rakyat kita gagah. Kenapa? Kegagahan Gedung Sate ini sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah adanya di mana? Di seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada lagi perempuan Jawa Barat yang mengalami ancaman hukuman mati di luar negeri. Tidak ada lagi ada perempuan-perempuan Jawa Barat yang direndahkan. Nggak boleh. Karena apa? Saya mau ke Jawa Barat tahun garulis. Nah, stigmanya jelek. Garulis. Anda pernah nggak? Saya mau pergi ke Jogja, perempuan Jogja garulis. Nggak pernah kalimat itu. Karena di Jogja ada ini kebudayaan, ada ini, ada ini, ada ini. Saya mau pergi ke Bali, nggak ada itu. Perempuan Bali garulis, nggak ada di otaknya, nggak ada. Yang ada adalah laut, pantai, kebudayaan. Saya mau pergi ke Lombok, laut, pantai, kebudayaan. Tetapi ketika ke Jawa Barat, garulis orang Jawa Barat, konotasinya menjadi negatif. Saya ingin suatu saat saya ingin ke Jawa Barat, perempuan Jawa Barat pinter-pinter, hebat-hebat, punya integritas. Kita rubah mindset ini. Saya rubah mindset itu akan berlangsung. Yang terakhir, kita rubah mindset orang. Ketidakpercayaan pada seragam. Saya kasus pembagian bantuan di Bogor. Kabinnya itu nggak mungut, udah saya yakin.
Kabitnya itu enggak, yang bungut tuh KKSU kecil 200.000 sampai 250.000, tapi rame zaman sekarang. Sudah dijelasin nggak mungut juga, publiknya tetap nggak percaya. Kenapa? Karena terlalu identik. Kalau pakai baju dishub itu pasti pungutan. Kan Brian, apakah harus dirubah seragamnya? Itu karena apa? Peningkatan jejak masa lalu. Untuk itu kan merubah image. Terbeda ti lalaki nulis kenyahon ku pamajikan anak. Susah lah. Jujur we eta teh babaturan diajak ngobrol, babaturan di kantor na asli eueuh naon. Pamajikanna keukeut terpercaya, teu percaya aing mah. Ya boleh lah, tepuk tangan boleh lah. Tapi kalau urusan ketidakpercayaan hari ini bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun banyak yang tidak bisa dipercaya. Tepuk tangan. Karena sudah setara sekarang. Laki-laki perempuan itu sudah setara. Laki-laki punya potensi menyimpang, ya perempuan juga punya potensi. Itu kan kita mindset. Nah untuk itu saya ingin sekarang tuh mencoba untuk mindset. Jangan Anda pakai seragam gitu loh. Anda pakai seragam, oke, dinas ini, dinas ini, dinas ini. Begitu Anda di jalan nyebelin orang, itu masuk ke otak orang, bukan dinas etata. Hati-hati berseragam. Pakai seragam tuh ada untungnya kalau baik, citranya sangat baik. Tapi kalau jelek bisa rusak. Baju korpri dipakai bisa rusak. Berimage, branding. Tapi kalau orang sudah percaya pada brandingnya, pada packagingnya, walaupun bohong tetap percaya. Kan banyak orang yang percaya merek ieu mah lamun di dahar cager. Rumah sakit ini kalau berobat ke situ pelayan lagi dokternya hebat-hebat dan maut mah aya. Tapi orang tidak akan mempermasalahkan. Kenapa? Karena sudah dianggap, sudah dianggap paripurna, itu sudah maksimal. Maut mah takdir Gusti Allah. Tapi lain lagi kalau meninggalnya di rumah sakit rujukan pertama, pasti diomongin kemana-mana paes ya. Ini branding Pak. Tetapi hati-hati juga, belum tentu yang punya branding itu benar. Bisa jadi kita percaya pada branding A, branding A ini sudah kita pakai, dan bisa jadi belum tentu juga kita benar bahwa apa yang digunakan tuh benar sesuai standar, belum tentu juga. Nah untuk itu yang paling penting adalah kalau sudah terbranding harus terpercayakan. Nah kemudian pada akhir lakukan tindakan-tindakan yang nyata. Saya senang kalau ada pegawai Pemprov kesiangan masuk ke kantornya jam 9, kemudian ditanya kenapa kesiangan, dimarahin, tetapi ternyata di jalannya itu nolong orang. Ternyata di jalannya itu bantuin anak agar masuk sekolah karena sama ibunya bertengkar, anaknya di jalan, anaknya nggak mau ke sekolah karena belum bayaran. Anda mengadvokasi mengantar ke sekolahnya, bagi saya itu jauh lebih hebat dibanding masuk tiap hari tapi tidak punya produksi. Sehingga saya selalu menerapkan masuk kerja bukan ukuran kehebatan ASN, tapi ASN ukurannya adalah kemampuan dia mengeksekusi setiap problem dan menjadi problem solving di lingkungan masyarakat. Kenapa? Masuk kerja bisa jadi tiap hari masuk kerja banget rajin, bisa jadi beban kantor. Kenapa? Di kantor main wae internet, ngabisin listrik, ngabisin kuota, bisa jadi begitu. Terus kemudian jatah makan minumnya tidak terus-terusan enak, bisa. Jadi sudahlah, kita masuk ke era digitalisasi, di mana di era digitalisasi itu mulai membangun basis produksi. Nah untuk itu begini, ini saya gerakan ini tadi malam sudah diumumkan terhadap bupati wali kota di seluruh Jawa Barat terhadap sekda. Mari kita bangun kepekaan sosial di Jawa Barat. Generasi di Jawa Barat sangat tinggi, angka kemiskinannya sangat tinggi. Bank Emok, bank kelilingnya juara nomor 1 di Indonesia. Dan banyak orang yang bunuh diri karena Bank Emok. Kenapa? Pola hidupnya boros, nganjuk wae, motor nganjuk, kulkas nganjuk,
dan tidak menjadi kebutuhan. Orang desa boga kulkas jeung naon? Unggal boga tukang sayur ngaliwat. Akhirnya di kulkasnya diisinya cuma ciheran mungkul. Kan itu kenapa? Daerah dingin pakai AC, untuk apa? Nah, kemudian belum waktunya pakai motor, dikasih motor. Sudah pakai knalpot standar, kasih knalpot bro. Malasnya luar biasa, kami miskinnya malas. Nah, saya ingin nyelesain ini. Bagaimana nyelesain ini? Kita ingin punya sumbangsi. Kita ingin punya hubungan emosi antara yang diberi dengan memberi. Ya oke, kita udah ngumpulin zakat ya. Tapi kan kita tidak tahu zakat itu di mana saja, pada siapa saja, kan Anda tidak tahu. Untuk itu saya minta Pak Sekda, seluruh pegawai Pemprov yang bayar zakat harus diberi laporan penggunaan uang yang digunakan. Saya pengen ada judulnya nanti. Si A dipotong bayar zakat. Zakat si A ini beruntukan untuk A. Lokasinya di sini, nama penerimanya ini. Si B ini, lokasinya ini, nama penerimanya ini. Sehingga suatu saat dia bisa berkunjung ke situ, kemudian oh ini orang yang dibantu oleh zakat saya. Saya pengen begitu. Sama dengan uang pajak, saya pengen begitu. Kalau enggak, kita curiga terus, potong zakat, potong zakat. Dan saya nggak mau dibilang ini bantuan gubernur. Bukan, saya bilang bukan bantuan gubernur, ini bantuan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat, dan bukan dari bajisnya, ini adalah dari pegawai Provinsi Jawa Barat yang dipotong dalam setiap bulan. Dengan satu catatan, tidak boleh uang itu digunakan untuk kepentingan politik. Clear saya, dari dulu saya nggak pernah. Kenapa? Zakat Pak, zakat umumin, dan nanti harus per unitnya, nanti sistem manajemennya harus lihat. Makanya dijelasin, saya bilang amilinnya berapa? 12,5%. Oke, nggak boleh lagi tambah dana operasional. Tapi kalau kurang, amilinnya naikin aja, nggak ada masalah, asal sesuai aturan. Nggak boleh lagi. Jangan sampai sudah dapat dana amilin dikasih bantuan operasional dari provinsi, nggak boleh. Ini penting, karena Pak, saya nggak mau politisasi di situ. Pak Dedi kelihatan santrinya, ciri kesantrian Pak Dedi, zakat aja dikasih biaya operasional 50 miliar. Dari mana santri dasarnya itu? Saya ingin dikatakan Pak Dedi santri mengajarkan syariat Islam ketika orang-orang Jawa Barat gak ada yang lapar, orang-orang Jawa Barat pada sekolah, jalannya pada bagus, rumah-rumahnya pada terurus, semua hidupnya bahagia, meninggalnya pun di rumah sakit tulis surat buat gubernur. Terima kasih Pak, saya sudah sampai pada puncak pengobatan yang tertinggi di rumah sakit ini. Saya lihat saldo argo rumah sakit sudah mencapai 120 juta, 130 juta. Tetapi ternyata rupanya penyakit saya sulit disembuhkan, dan saya harus menyebut takdir kematian ini dengan penuh kebahagiaan karena negara sudah hadir. Pada saat saya sakit, saya doakan seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota, dokter dan para medisnya bahagia dan keluarganya sejahtera. Izinkan saya menghadap Allah dalam keadaan bahagia karena negara ngurus saya. Bisa, bisa. Tanggal 17 ada bayi kembar siam, guru honorer di Tasik, dioperasi dengan biaya 1 miliar rupiah free dari Rumah Sakit Hasan Sadikin karena saya berkomunikasi dengan menteri. Selesai Pak. Penting. 1 miliar dari mana? Sudah. Ini penting Pak. Oh, negara hadir. Oh, provinsi hadir. Oh, menteri hadir. Oh, negara hadir. Negara hadir, negara hadir. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi kepentingan rakyat Jawa Barat. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.